I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Don't stop, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insyatur Rohmah dari kelas A28. Baiklah, untuk pembahasan kali ini tentang sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan. Sholat adalah ibadah paling utama dalam Islam. Sholat juga merupakan tiang agama yang membedakan antara muslim dan non-muslim. Sholat juga bukan sekedar gerakan fisik, melainkan komunikasi spiritual antara hamba dengan Sang Pencipta. Adapun dalil dan landasan syariah tentang sholat terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selain dari Quran Surat An-Nisa ayat 103, ada juga hadis Rasulullah SAW yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara: syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sholat fardu itu wajib bagi setiap muslim yang telah balik, berakal, dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Adapun untuk waktu dalam menjalankan sholat fardu ada 5 waktu. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh sebanyak 2 rakaat dilakukan dari terbit fajar hingga sebelum terbit matahari. Yang kedua, sholat zuhur sebanyak 4 rakaat dilakukan dari tergelincir matahari hingga bayangan sama panjang dengan bendanya. Yang ketiga, sholat asar sebanyak 4 rakaat dilakukan dari bayangan lebih panjang hingga sebelum terbenam matahari. Yang keempat, sholat maghrib sebanyak 3 rakaat waktu dari terbenam matahari hingga hilang mega merah. Dan yang terakhir, yang kelima, sholat isya sebanyak 4 rakaat dari hilang mega merah hingga tengah malam. Untuk syarat sholat sendiri yaitu harus suci dari hadas kecil dan besar, baik itu dengan cara berwudu ataupun dengan mandi. Yang selanjutnya, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, mengetahui waktu sholat. Mengetahui waktu sholat telah masuk. Untuk rukun sholat sendiri ada 13, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima rukuk, yang keenam i'tidal, kemudian sujud sebanyak 2 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi, kemudian salam dan tertib. Dan untuk tata cara mempraktekkan sholat sendiri, yang pertama harus berniat, kemudian takbiratul ihram. Niat ini dilakukan di hati dan mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, membaca Al-Fatihah dan surah. Setelah doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan surah. Yang ketiga, rukuk dan i'tidal. Rukuk ini dengan cara membungkuk dengan tumakninah lalu berdiri tegak. Yang keempat, sujud sebanyak 2 kali. Sujud ini dengan meletakkan 7 anggota tubuh dengan tenang, kemudian duduk di antara 2 sujud. Yang kelima, tasyahud dan salam.
tasyahud dan salam ini dengan cara duduk tasyahud awal dan akhir, membaca sholawat lalu salam ke kanan dan ke kiri. Untuk hikmah dalam sholat fardu yaitu yang pertama, spiritual, mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa. Hikmah untuk mental, mendapatkan ketenangan hati dan pikiran dari stres. Hikmah untuk fisik, gerakan sholat baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian disiplin, melatih kedisiplinan waktu dan komitmen. Sebagai kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas kali ini, yaitu sholat adalah rukun Islam kedua dan kewajiban yang telah ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. 5 waktu sholat fardu yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya memiliki waktu yang telah ditentukan dan wajib dijaga. Syarat dan rukun sholat harus dipenuhi agar sholat sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Hikmah untuk spiritual, untuk mental, untuk fisik, dan sosial bagi kehidupan kita. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, serta menjadi benteng moral bagi orang muslim. Jadi marilah kita jaga sholat 5 waktu, tepat waktu dan dengan khusyuk. Marilah kita perbaiki kualitas, pahami bacaan dan renungkan maknanya, dan jadikan kebiasaan sholat berjamaah di masjid, terutama bagi seorang laki-laki. Ajarkan ke keluarga, ajak keluarga untuk konsisten dalam sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi itulah pembahasan mengenai sholat fardu pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.